Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentar lagi video dari Luis Prasetyo yang judul "Ternyata Yahya Waloni diracun". Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Dia langsung bilang sama saya berjanji, kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup. Tapi kalau Pak Yahya mati, berarti Islam ini nggak benar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini bahas Ustadz Yahya Waloni lagi. Jadi setelah kemarin saya bahas di mana beliau ini katanya sakit dan opname sesak nafas. Kemudian ada salah satu channel mengupload video yang mengatakan bahwa ulama ini diracun guys. Setelah saya masuk ke channel itu, ternyata itu hanya clickbait doang. Yang artinya ternyata sakitnya bukan karena diracun, tapi ya katanya karena sesak nafas. Nggak tahu itu karena virus kah atau karena apapun, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas video tentang Yahya Waloni yang katanya diracun itu adalah video yang lama. Dan memang ini menarik untuk dibahas ya. Kenapa kok menarik dibahas? Karena di channel itu ada penggiringan opini guys, yang mana katanya orang ini nggak suka dengan Yahya Waloni dan kemudian racun Yahya Waloni. Dan setelah Yahya Waloni selamat dari racun itu, dia katanya mau masuk Islam. Dan dari ini kita tahu bahwa narasi ini pasti diperuntukkan untuk orang yang bukan Islam. Sebab setelah ketahuan bahwa Yahya Waloni tidak apa-apa ketika diracun, dia masuk Islam. Dan supaya lebih jelas lagi, kita nonton videonya Yahya Waloni langsung aja ya guys ya, supaya kita bisa tahu. Adapun orang yang pernah racun sama saya, dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustaz. Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah. Hidung saya keluar darah. Tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki. Dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Kalau tidak kono, kalau tidak Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam. Tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup? Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah. Kitab Muajjalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jadi antum nggak usah takut dengan mati, akan terjadi. Pasti itu. Pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya berjanji, kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup. Tapi kalau Pak Yahya mati, berarti Islam ini nggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku, saya yang racun Bapak. Oh, pantas. Begitu saya mau hajar, dia bilang saya masuk Islam Pak. Tidak jadi saya pukul. Hampir muncul saya punya penyakit dulu, suka berkelahi itu. Di dalam Kristen tidak ada pengujian kebenaran dengan cara minum racun guys. Justru itu dibilang sebagai pencobaan kepada Tuhan dan itu dilarang, itu berdosa. Ya, itu kan menurut dari pihak Kristen. Tapi kalau Anda baca Alkitabnya ya, itu jelas ya, tanda orang beriman adalah kebal racun. Ingat, itu tanda guys, tanda. Bukan, tidak ada hubungan sama mencobai. Jika misalnya gini ya, tanda saya seorang muslim apa ya, misalnya saya seorang muslim adalah, tanda seorang muslim yang baik ya adalah saya rajin sholat, saya ya menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan gitu. Nah itu tanda. Jadi kalau saya melakukan itu berarti saya muslim yang baik. Nah kalau ada orang Kristen kebalan racun, itu tanda kalau dia adalah beriman. Itu tanda guys, nggak ada hubungan sama mencobai. Paham ya? Ya, paham ya. Dan faktanya ingat, ini saya pernah bacakan ya kisah di beberapa tempat di Afrika, di Johannesburg, di Amerika juga pernah. Jadi ada sekte Kristen ya,
sekte Kristen. Ingat, ini mereka orang Kristen ya, tentu mereka percaya Yesus Tuhan. Jadi mereka ini mengadakan, Anda bisa Google deh, gitu. Saya pernah mau tampilkan videonya, tapi saya rasa perlu nggak ya? Nanti lah, kayaknya nggak perlu lah ya. Tapi saya pengen loh, guys. Tapi gimana? Itu intinya adalah video itu ya. Bukan di video, di apa sejarah itu yang terjadi adalah pendeta ini minum racun bersama jemaahnya. Nah, jadi ini ide sang pendeta, ketuanya ibarat gitu ya, pendeta kepala gitu, sekte apa, Kristen apa itu saya lupa. Ada beritanya guys, ada beberapa tempat tuh, bukan cuma satu tempat. Bahkan dia memaksa pengikutnya untuk minum racun juga, racun apa itu ya, cyanida atau apa itu guys, yang mematikan tuh ya. Dipaksa dengan akan dibunuh kalau nggak mau gitu kan, itu membuktikan iman mereka gitu. Nah, faktanya mereka tewas. Nah, ingat ya, yang mencoba, kalau anggap itu merupakan suatu mencobai, berarti kan yang melakukan mencoba itu kan adalah si pendeta ini. Jemaatnya kan dipaksa guys. Jemaatnya kan ada yang suka rela, ada yang dipaksa gitu. Nah, orang dipaksa ini kan tidak mencobai, paham ya? Karena dia dipaksa gitu. Ngerti ya? Yang mencoba itulah orang-orang yang, kalau mau dianggap mencobai, adalah orang-orang yang memang punya ide itu dan mau sukarela melakukan itu. Tapi orang-orang yang dipaksa ini gimana coba? Nah, ini buktikan bahwa Mike, kalaupun itu mencobai atau tidak mencobai, tetap akan mati ketika minum racun. Itu faktanya. Jadi, tanda orang beriman itu adalah tanda, bukan mencobai sebenarnya. Gitu. Kecuali kalau ada kata-kata, janganlah kamu meracuni dirimu sendiri. Lalu kalau ada orang mencoba meracuni dirinya, itu baru mencobai. Kenapa? Sudah ada larangan. Tapi kalau dikatakan tanda orang beriman, dalam arti tidak ada larangan, itu berarti sah saja orang mengetes gitu. Itu bukan mencobai namanya. Karena itu merupakan tanda, bukan larangan. Ingat ya, mencoba itu hanya ketika ada larangan. Misal ada orang mengatakan, jangan kamu coba-coba ke sana ya. Jangan ke sana ya, gitu. Tiba-tiba datang ke sana, itu mencobai namanya. Udah dilarang, masih dilakukan. Contoh juga kayak di Ulangan tuh contoh mencoba itu di Ulangan di Alkitab ya. Tuhan Allah mengatakan, apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah kukatakan atau mengajarkan apa yang tidak pernah kukatakan, perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi itu mati. Nah, jadi ketika ada seorang nabi yang mengatakan apa yang tidak pernah Tuhan Allah katakan atau Tuhan Allah ajarkan, melalui siapa? Melalui Yesus sesatunya. Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan dan sembah dia. Tiba-tiba ada orang berani mengatakan itu. Nah, itu berarti mencobai Tuhan namanya. Ya. Berani mengatakan apa tidak pernah Tuhan katakan, dan Tuhan katakan itu diancam dengan nabi terus mati. Nah, lihat orang-orang yang berani mencobai itu, mereka betul mati guys. Ada disalib terbalik, dipancung kepalanya, diseret kuda, itu baru mencobai. Jadi mencobai adalah ketika satu dilarang, lalu mereka lakukan, itu baru mencobai. Tapi kalau tanda orang beriman itu nggak ada hubungan sama mencobai. Tanda orang beriman. Ya, kayak saya ulangi lagi ya biar paham ya. Saya misalnya tanda seorang beriman adalah saya itu rajin sholat. Justru itu harus dilakukan karena itu bukti guys. Itulah tandanya gitu. Nah, ini aja deh, kalau biar gampangnya. Tanda orang beriman itu kan bukan hanya kebal minum racun, ada lagi yang lain ya. Mereka bisa berbahasa asing ya. Tanda orang punya iman tuh mereka bisa berbahasa asing gitu, bisa bicara dalam bahasa asing ya, bukan satu bahasa, lebih banyak bahasa asing itu, lalu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mindahin gunung guys. Nah, luar biasa. Nah, jadi gini ya, coba katanya karena kamu kurang percaya, bunyi ayatnya kan, jikalau kamu orang percaya ya, kamu bisa menyembuhkan orang sakit, kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka tidak ada mustahil bagimu. Jadi tidak ada mustahil bagi mereka guys, luar biasa. Nah, jadi gini, kan bisa digunakan itu ya. Ini kan bukan, kalau memang mau juga itu dikatakan termin mencobai, ketika kita mau melakukan itu kan suatu kebaikan. Contoh kayak menyembuhkan orang sakit ya. Tapi faktanya orang Kristen butuh dokter ya, masih butuh rumah sakit ya. Enggak. Karena kalau logikanya kan katanya butuh hanya iman sebesar biji sawi. Kalau Anda tahu biji sawi itu biji yang kecil guys. Kecil kali biji sawi itu. Ya, jadi nggak perlu iman segede gunung deh. Tapi cukup sebesar biji sawi yang kecil gitu.
alias iman yang supil aja gitu kan. Nah, kan biji sawi itu kan besar upil tuh guys. Jadi nggak perlu iman yang gede. Nah, tapi faktanya tidak ada satupun orang Kristen yang bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Faktanya nggak ada. Kalau di panggung-panggung itu kita katakan itu besar kemungkinan settingan. Kenapa? Karena kalau mereka memang itu benar, dia soalnya udah buka praktek, paham ya? Bukan kalau anda katakan, oh itu kan dia bukan nyari uang, bukan masalah nyari uangnya, dia bisa buka praktek yang gratis. Dia gitu meringankan beban masyarakat, apalagi saat pandemi nih. Gampang dong dia menyembuhkan orang di COVID gitu kan. Karena ada orang meninggal guys, karena orang Kristen di mana-mana gitu. Di seluruh dunia malah kan. Kenapa nggak mereka gunakan itu sebagai sarana untuk berbuat baik? Mereka bisa sembuhkan orang, sehingga orang tuh sembuh semua gitu kan. Tapi fakta tidak. Kewalahan guys, kemana orang Kristennya coba? Kan mereka punya tanda seperti itu, bisa menyembuhkan orang sakit. Faktanya mereka tetap butuh dokter dan tetap butuh rumah sakit. Dan tetap rumah sakit yang menyembuhkan orang-orang itu. Bukan mereka gitu guys. Nah, juga kayak termin memindahkan gunung. Pernah nggak ada dengar satu orang Kristen aja mindahin gunung gitu? Kan itu bermanfaat loh guys ya. Bisa menyelamatkan nyawa orang ketika gunung mau meletus ya. Kita melihat kejadian gunung meletus itu mengakibatkan korban jiwa yang banyak. Itu kan demi demi alasan kebaikan kan bisa orang Kristen melakukan itu. Pindahkan gunung dulu ke mana gitu. Setelah meletus baru balikan lagi gitu kan demi menyelamatkan nyawa orang. Kan itu kan kebaikan. Masa Tuhan mengatakan orang melakukan kebaikan itu mencobai dia, justru membantu gitu kan, malah itu dinilai sebagai perbuatan baik harusnya gitu. Nah, tapi tetap tidak terjadi. Jadi mereka itu sengaja memakai termin mencobai, karena mereka tahu itu nggak works guys, nggak berhasil gitu. Itu nggak bisa dipercayai, mustahil. Walaupun dikatakan akan bisa melakukan hal mustahil, faktanya justru hal itu mustahil untuk dilakukan gitu. Faktanya ya, tidak ada orang Kristen yang mindahin gunung. Dia bukan orang sakit ya, apalagi kebal minum racun ular. Makanya waktu itu meninggal semua tuh guys. Ada 909 orang nggak salah tuh di Johannesburg ya. Itu di Afrika atau Amerika ya. Dan juga ada beberapa tempat lain gitu. Itu bukti bahwa memang tidak ada orang Kristen yang kebal racun. Karena itu kan tanda. Dan sebenarnya mereka kalau memang dikatakan seperti itu, berarti mereka punya tanda itu. Tanda yang melekat pada dirinya gitu kan. Kalau mereka adalah beriman gitu, tapi faktanya tidak ada guys ya. Jadi mereka berlindung balik alasan mencobai Tuhan, padahal mencoba itu adalah ketika ada larangan ada lakukan. Nah itulah terjadi pada orang-orang yang mengenal Yesus Tuhan dan sembahlah dia. Itu yang terjadi karena mereka berani mencobai Tuhan, padahal Tuhan sudah mengancam di Ulangan itu. Seorang nabi dengan berani mengatakan apa tidak pernah kukatakan, atau dengan berani mengajarkan apa tidak pernah kuperintahkan untuk ajar kepadanya, nabi itu mati. Dan terbukti mereka mati guys, gitu loh. Itu yang dikatakan mencobai harusnya. Jadi kalau ada konsep berpikir seperti itu, sebenarnya meracunnya Yawaloni ini bukanlah dari Kristen. Itu yang pertama. Lalu dari mana dong? Ya nggak tahu, tanya Yawaloni. Louis ini mengatakan gini guys ya, orang itu nggak semuanya ikut ajaran ya, agama gitu. Kalau patokanlah ajaran agama, maka semua orang dunia ini nggak ada yang jahat. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Paham ya di sini ya? Ya. Louis lupa ada Bentontaran, ada siapa lagi penjajah Belanda Portugis yang membawa slogan Gospel Glory, di mana mereka menyebarkan agama di Indonesia ini ya, yaitu gospelnya itu, Injilnya itu dengan melalui cara penjajahan. Ya. Pada mereka ya di masa penjajahan, dengan cara penjajahan mereka dengan slogan Gospel Glory, mereka mencari kekayaan, kejayaan dan menyebarkan Injil, yaitu gospelnya itu guys. Jadi faktanya adalah umatnya itu nggak bisa disamakan dengan ajarannya gitu. Jadi ada selalu kemungkinan umat-umat yang keluar dari ajarannya. Nah, jadi Louis itu menafikan hal itu gitu. Jadi dia anggap semua Kristen itu adalah baik gitu. Faktanya dia aja nggak baik. Dia menyerang ustaz-ustaz kita gitu, menyerang Islam gitu. Ya bahwa katanya, jadi itu cuma jargon. Ajaran kasih musuhmu itu cuma jargon. Faktanya bukan jangan musuh, musuhnya dia serang gitu kan, tidak dia kasihi guys. Bener nggak kisahnya atau ngarang doang? Karena kalau dilihat dari ciri-ciri ceritanya, nggak mungkin pembuktian kebenaran dari Kristen itu dengan cara seperti itu. Justru pemikiran seperti itu adalah pemikiran kadrun itu.
Nah, mereka pengen kadrun lagi. Jadi apa kejadian orang Kristen yang mencobai di apa bukan mencoba ya mencoba kebenaran ayat itu ya. Mereka itu apa mereka kadrun? Ingat loh, yang melakukan itu adalah orang Kristen. Ya. Fakta itu dalam sejarah di Johannesburg 99 orang. Apakah mereka kadrun? Dan ini kadrun ini kan kasar guys, kadalah gurun gitu. Ini apa ajaran kasih dari mana ini coba? Orang kasihlah musuhmu, ya. Kalau mereka disebut domba, wajar. Karena memang Yesus menyebut seperti itu. Domba-domba hilang di Israel. Dan itu pun bukan mereka. Karena mereka bukan domba Israel gitu. Tapi menyebut kadrun yang nggak pernah Yesus ucapkan, pernah ucapkan, ini kasar. Ini di luar dari, ini bukan ajaran kasih guys. Ajaran setan mengatakan orang lain kadrun ya. Jadi tulisnya hanya, jadi berlindung di balik jargon. Kasihlah musuhmu, padahal mulutnya berbisa gitu kan. Dia mengatakan tidak ada orang Kristen itu melakukan kepercayaan itu, faktanya ada gitu. Jadi dia ini memang hidup di dunia fantasi guys ya. Menghayalkan sesuatu itu baik-baik saja, padahal tidak gitu kan. Itulah dia. Kenapa begitu? Kalau teman-teman tahu dari bahula itu zaman bahula sampai sekarang, mereka selalu bilang bagaimana? Hei orang Kristen, coba minum racun itu, buktikan. Kalau memang kamu minum racun, kamu mati. Ingat, itu adalah untuk membuktikan ayat tadi. Dan ingat, bukan hanya orang Islam, tapi orang Kristen juga melakukan itu. Yang seperti di Johannesburg tadi, di beberapa tempat lainnya. Mereka juga kurius gitu. Ya dong, ketika Anda baca ada suatu ayat di Alkitab Anda, mengatakan, tanda orang beriman begini. Wah, ini tanda orang beriman ini. Bener nggak nih? Kan mereka pengen membuktikan kebenaran ayat gitu. Kecuali kalau larangan tadi. Kalau mereka dilarang, melakukan itu baru mencobai. Dilarang kok dilakukan. Tapi ini kan tidak ada larangan. Tapi tanda orang beriman. Ini mereka penasaran, ingin mencobanya. Jadi nggak mesti umat Islam pun mengatakan itu. Mereka akan kurius gitu. Cuman ada orang-orang yang berani dan tidak gitu. Yang berani kayak di Johannesburg itu. Di mana ya? Saya lupa Afrika atau Amerika. Itu mereka berani, bahkan dia memaksa pengikutnya juga untuk melakukan itu. Anda bisa googling beritanya, itu sejarah pernah terjadi. Beberapa tempat lain juga pernah gitu. Dia bahkan mengancam akan membunuh pengikutnya yang nggak mau tes itu gitu. Nah, intinya adalah itu memang ada ayat di situ. Ayat itu di Alkitab bukan di Quran. Dan orang tentu kurius ingin mencoba pengen mengetahui benar nggak ini ayat gitu. Testing kebenaran namanya guys. Jadi umat Islam itu mengatakan itu karena ini ada ayat loh. Benar nggak nih ayat gitu? Menurut kami itu salah. Kenapa? Karena faktanya tidak ada orang bisa mindahin gunung, tidak ada orang yang bisa kebal minum racun, dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Itu semua mereka butuh dokter ya. Minum racun akan mati ya, kecuali kalau izin Allah ya. Tapi intinya adalah normalnya orang akan mati gitu. Jadi orang Kristen itu tidak punya tanda itu adalah perlu dibuktikan, dan itu kita yakin itu tanda hoax gitu. Karena makanya itu dibutuhkan pembuktian. Nah, faktanya orang Kristen melakukan itu beberapa gitu yang berani. Tapi kebanyakan orang Kristen memang nggak berani, guys. Ya coba, ini Luis ini pasti nggak berani. Pasti nggak berani. Dia nggak seperti orang Johannesburg itu. Tapi syukurlah dia nggak berani itu adalah menyelamatkan dia. Kalau dia berani seperti orang yang pendeta di Johannesburg itu meringkutnya 106 orang itu udah mati dia, guys. Itu intinya. Jadi ini adalah ketidakberanian dia menyelamatkan dia gitu. Jadi sekali lagi guys ya, masalahnya ayat itu ada di Alkitab gitu. Jadi umat Kristen pun pasti kurius ya, penasaran ini benar nggak nih ayatnya nih, memang orang beriman itu tanda seperti ini gitu, benar nggak nih ada tanda itu pada saya, kan saya orang beriman kata mereka kan dalam hati mereka baca itu kan, tanda orang beriman, saya beriman loh, padahal iman saya ini gede loh gitu, bukan sebesar biji sawi, berarti saya punya tanda ini nih. Kemudian racun itu nggak mati, bisa menimbulkan sakit, menimbulkan sakit lah. Kan itu kan bukan suatu hal yang yang berbahaya, menimbulkan